Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, tambah sehat dan bahagia ya. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, bahagia. Oke, terima kasih. Sampai apa? Yang lain? Kemana? Takziah? Kemudian apa? Berarti ini di bawah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu ya. Ya, ketua kelas memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Pak Ali mengingatkan kembali ya bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini nanti itu kaitannya dengan memahami konsep dasar tentang KA, kecerdasan artifisial, atau yang saat ini kita kenal dengan AI, artificial intelligence. Artificial intelligence, bagaimana memahami konsep dasar kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi nanti kalian akan memahami konsep dasarnya seperti apa. Kemudian memahami cara kerja AI dalam mengenali sebuah objek. Nanti kalian akan Ali bimbing, Ali pandu untuk mengetahui bagaimana caranya supaya AI itu bisa mengenali objek yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membuat model AI sederhana menggunakan Pijadul mesin. Jadi nanti kalian akan memprogram bagaimana AI itu mengenali sebuah objek dengan menggunakan aplikasi Pijadul mesin. Itu keluar dari Google. Dan nanti juga diintegrasikan ke dalam PictoBlock. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan model AI yang telah dilatih untuk memecahkan masalah sederhana. Ternyata AI itu juga butuh belajar, karena AI itu buatan manusia, bukan ciptaan yang maha kuasa, bukan ya. AI itu adalah ciptaan manusia. Maka dari itu, karena itu ciptaan manusia, kadang-kadang ketika kita menggunakan AI atau kecerdasan artifisial, itu mungkin melintas dalam pikiran kita, ini kok apa-apa saya gak bisa ya. Ditanya A bisa menjawab, ditanya tentang B bisa menjawab, ditanya tentang C bisa menjawab. Seolah-olah kesannya ini lebih pintar daripada manusia. Ternyata tidak. AI itu buatan manusia, dan AI itu oleh yang membuat itu dilatih dengan menggunakan data-data yang sudah diberikan untuk dipelajari oleh AI. Jadi AI itu diberi stimulasi berupa data-data dalam jumlah ribuan yang bisa digunakan oleh AI. Makanya kita bisa bisa mencontoh ya. AI itu belajarnya luar biasa. Makanya kita harus sama seperti AI, belajar juga. Meskipun AI itu yang menciptakan adalah manusia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu. Ya. Selanjutnya anak-anak, ada abstraksi awal dari Pak Guru ya. Pernahkah kalian membuka HP? Kemudian ketika membuka HP,
Tidak ada ya. Cuma muncul gambar wajah kalian. Misalkan kalian hadapkan pada kucing, ya hanya gambar kucing ya. Tapi tidak bisa mendeteksi, oh ini kucing. Oh ini bukan kucing 100%. Nah, kalau kalian pernah mengalami seperti itu, nah ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita menjadi guru bagi komputer kita untuk melatih supaya komputer nanti bisa mendeteksi gambar yang sudah kita latihkan kepada komputer. Paham ya sampai sini? Jadi intinya hari ini nanti kalian akan menjadi guru bagi komputer dan mengajarinya cara mengenali gambar. Jadi kalau kalian itu memprogram komputer itu untuk mengenali dua gambar misalkan ya, yang pertama kucing, kemudian yang kedua ayam, maka komputer itu nanti ketika ditunjukkan gambar selain dua ini, maka akan mendeteksi itu bukan kucing. Tapi kalau kita upload sebuah gambar, entah itu kucing ataupun ayam, maka komputer itu akan memberikan deteksi bahwa ini kucing 100%. Kalau yang diupload kucing, kalau yang diupload ayam, ini 100% ayam. Meskipun gambar ayam itu modelnya bermacam-macam, gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi tujuan belajarnya itu. Tapi sebelum kita lanjut ke substansi materi ya, kita explain sejenak supaya pikiran kita ya. Oke. Sekarang coba perhatikan saya. Pak Ali akan memberikan sebuah instruksi untuk kalian lakukan. Karena ini pelajaran informatika kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial, maka SPT-nya juga semacam ini. Oke. Instruksinya adalah kalian pegang, nanti kalian memegang dari perangkat komputer yang ada di depan kalian sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Jelas? Siap ya? Oke, silakan menghadap ke komputer masing-masing. Oke. Silakan pegang yang namanya keyboard. Oke. Dalam waktu 2 detik harus sudah memegang. Silakan pegang yang namanya monitor. Oke. Silakan pegang yang namanya charger. Bukan kabel charger ya, ayo charger. Kalian menjawab enggak? Nah, chargernya seperti apa? Sama. Oke, pegang yang namanya mouse. Oke, pegang yang namanya kabel LAN Ethernet. Ayo. Kabel LAN Ethernet ya, bukan LAN. Ethernet itu ini loh, yang warnanya apa ini? Abu-abu. Tanpa itu komputer kalian, desktopnya kalian, device kalian tidak akan ada internet. Kemudian tunjukkan browser Google Chrome.
tunjuk jari saja. Oke, terima kasih. Oke, kita refleksi. Ternyata kalian sedikit banyak sudah memahami bagian-bagian dari device komputer yang kalian hadapi ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita langsung menuju ke materi yang akan kita pelajari ya. Tadi sudah tampilkan di layar monitor LCD, bisa diperhatikan. Oke. Jadi teachable machine itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk melatih AI deteksi data. Jadi selama ini kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bisa mendeteksi apakah video itu termasuk deepfake atau tidak. Nah, sekarang banyak video itu yang beredar seolah-olah itu asli, padahal itu buatan AI. Yang mana kalau digunakan secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab, itu nanti merugikan. Sebagai contoh ya, kemarin Pak ada video dari Bu Sri Mulyani yang mengatakan guru itu beban negara. Pernah ya? Itu ternyata deepfake. Ternyata itu AI. Langsung. Sebetulnya yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani yang asli itu adalah gaji guru di Indonesia masih lebih rendah daripada negara tetangga. Itu menjadi tantangan keuangan negara. Hanya seperti itu. Artinya negara kan berusaha untuk bisa memenuhi toh. Nah, ternyata yang asli itu dirubah oleh AI, oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Oke, itu. Oke, yang pertama, kalian nanti sudah buka komputer semua? Kalian bisa? Sudah, kamu gabung dulu. Setelah itu, perhatikan dulu langkah yang saya praktekkan. Kemudian nanti setelah itu kalian baru praktek. Tapi perhatikan dulu ya. Yang pertama, itu kalian akses saja browser yang Chrome, Google Chrome. Karena teachable machine ini merupakan keluaran dari Google. Nah, nanti ini akan kita kaitkan dengan aplikasi yang bernama PictoBlock. Oke. Jadi pertama kalian itu nanti akses yang namanya teachable machine. Tulisannya nanti teachable machine. Nanti ya. Nggak usah lah, perhatikan saja dulu. Nanti setelah muncul teachable machine, ini saya akses ulang ya. Nah ini teachable machine. Kita enter. Nah nanti teachable machine ini. Terlihat? Nanti diklik saja ini teachable machine. Klik ini satu kali. Kemudian, nah nanti muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan kalian klik Get Start. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Setelah kita klik Get Start, silahkan pilih yang Image Project. Kemudian pilih yang Standard Image Model. Nah, itu seperti ini. Kalau device kalian itu ada kameranya, kalau kalian menggunakan laptop, kan ada webcamnya di sini.
data meja dengan berbagai sudut pengambilan gambar dan lain sebagainya. Atau juga bisa kalau kalian sudah punya ratusan gambar, bisa diupload. Nah ini karena tidak ada device-nya, tidak ada kamera, maka kita nanti akan menggunakan model upload. Jadi ya, caranya begini. Ini kan ada kelas 1, kelas 2 gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu tergantung objek yang akan kita latihkan. Di sini kita tentukan saja ayam dan kucing ini. Kelas 1 ini kita beri nama. Klik saja di tulisan kelas, kita beri nama ayam. Kita klik ini ya. Ya. Yang kelas 2 kita beri nama kucing. Oke. Kalau mau menambah kelas ya ini tinggal add ini. Nah, tinggal add ini. Paham? Kalau mau menghapus, ini kan ada titik 3 di sebelah kanan atas. Klik saja di kelas. Ini kita tentukan 2 ya. Sekarang kita sistem upload saja. Nah, saya ulangi ya, upload dan choose image from your file or drag and drop. Kita pilih dari file saja. Nah, ketika ini saya sudah punya ya, nanti kalian saya beri link untuk download itu data. Saya punya data model gambar ayam dan kucing. Pertama tadi saya mau upload ayam kan? Ini kita upload ayam. Ini ada banyak sekali ya. Kita klik, kita kontrol A, kita open. Nah, nanti akan mengupload secara otomatis. Ini ada berapa? Ada 203 sampel gambar. Jadi ternyata itu harus kita beri pelatihan, harus kita beri data sebanyak mungkin supaya dia bisa mengenali. Sehingga ketika ada pertanyaan, tidak hanya gambar, termasuk data, wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Sehingga ketika ada yang bertanya, bisa menjawab. Dan yang kedua, kucing ya, kita upload. Choose image from your file. Nah, tadi kita ada di dataset. Nah, ini yang kucing. Kita kontrol A. Kita open. Nah, nanti akan menghapus secara otomatis. Kita tunggu sebentar, ada berapa. Kelihatan kalau yang kucing itu ada 1.700-an sampel gambar. Kita tunggu dulu baru 700. Berapa ini? 931. Nah, dulu.
Kita tunggu sebentar. Lagi jadi semakin banyak data sampel yang kita latihkan untuk AI, semakin angka AI. Dengan ChatGPT, kalian juga ChatGPT toh, kalian tahu apa itu diseminasi. Makanya diseminasi adalah karena memang AI itu diberikan materi-materi gratis untuk dibaca. Oh, ternyata lebih dari 1.700, 1.800. Kalau sudah, perhatikan lagi. Nanti setelah mendapatkan gambar, diupload. Silakan diupload. Sudah selesai? Sudah, silakan diupload. Ya. Sudah diupload. Tidak usah banyak-banyak. 10 aja tidak apa-apa, nanti terlalu lama. Sudah? Oke, perhatikan di depan dulu. Tolong perhatikan di depan. Setelah selesai diupload, nanti kalian klik train model. Nanti saja, perhatikan ini. Train model nanti akan muncul seperti ini dengan cara memilih advance ini loh, ya. Lihat dari situ. Setelah muncul advance nanti untuk epoch dan batch size itu ditulis 50 dan 32. Jelas? Jelas ya? Kemudian klik train model. Nah, jangan lupa ini epoch dan batch size itu ditulis 50 dan 32. Kemudian klik training ya. Kemudian nanti sampai ini apa namanya, under the hood itu berubah menjadi warna biru untuk bisa diakses. Kita tunggu ya, biasa karena ini pakai komputer seperti itu. Sorry. Oke, sambil menunggu
selesai, kalian bisa coba. Ya? Ini sudah diatur. Nah. Ini ya, nanti akan muncul progresnya. Ini ya, ini progresnya muncul. Perhatikan, ini progresnya nanti muncul. Kemudian ini nanti setelah itu under the hood ini akan berubah menjadi biru, baru bisa kita klik selanjutnya. Ya, silahkan dicoba. Oke, ini sudah ya, teman-teman, ini sudah ya. Kalau kursornya diarahkan ke under the hood, itu sudah bisa berwarna biru dan bisa. Kita klik under the hood. Nah, ini hasilnya. Pastikan hasilnya seperti ini. Nah, ini akurasinya itu kucing 1,00 ayam 0,97. Itu ya, atau mendekati. Oke, mari kita tes ya. Perhatikan dulu, perhatikan. Kita tes. Ini inputnya itu di-on-kan. Itu disilang dulu. Inputnya di-on-kan ya nanti. Ini tadinya kan gini. Ya, ke sana aja. Di-on-kan. Kalau gini off. Kalau di-on-kan ini diklik, ini tulisannya on. Ini jangan webcam. Webcam itu kalau kita tadi deteksinya pakai kamera. Jadi waktu kita masih kita direkam dari beberapa sisi. Ini bukan webcam, tapi pakainya file. Nah, mari kita buktikan. Choose image from your file. Misalkan ini ya, kucing ya ini, open. Oke, sudah masuk ya. Ternyata ini gambar kucing 100%. Ya. Ini gambar kucing 100%. Misalkan ya, saya mau download gambar rumah. Saya download gambar rumah. Ini. Rumah. Oke, kita tes di sini. Ini ada hasilnya, output ya ini. Outputnya ini ayam, ini kucing. Nah, di sini 100% kucing karena kita tesnya tes kucing. Kita coba lagi. Ya, rumah. Tidak mungkin 100. Tapi coba kita upload yang ayam. Tapi kalau yang kita upload bukan ayam,
kuman ya, tidak mungkin 100 karena itu tidak dideteksi. Jelas?